Ya, inilah pesan Abah Gus Samsudin dari penjara sebelum bebas dan disambut gembira warga Blitar, terkhususnya oleh para santri dan keluarga di Pondok Nuswantoro. Nah, buat teman-teman sekalian, jadi tema hari ini adalah saya akan memberitahu ya dari pandangan spiritual saya, di mana saya melakukan meditasi, berkomunikasi dengan Sukma Abah Gus Samsudin yang ada di penjara di Polda Jawa Timur ya teman-teman. Nah, yang saya pertanyakan sama Abah Gus Samsudin adalah apa pesan Abah untuk para pendukung atau keluarga atau santri. Nah, yang pertama Abah Gus Samsudin menyampaikan ya bahwasannya beliau saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja, sehingga baik keluarga, saudara, santri ya yang tidak kontak langsung dengan Abah Gus Samsudin diminta untuk tidak mengkhawatirkan Abah Gus Samsudin secara berlebihan. Walaupun Abah di situ mengabarkan memang saya tidak begitu seleluasa seperti sebelumnya ya, seperti saya ada di pondok, saya melihat ada tamu-tamu datang gitu. Beliau merasa sangat terbatas sekali dalam melakukan sesuatu. Tapi yang Abah katakan kondisinya di dalam ya, itu bersama napi-napi lain ya. Itu beliau melakukan selawat, zikir, sholat sunnah, sholat wajib dan lain-lainnya, itu sangat khusyuk. Bahkan napi-napi yang bersama Abah di satu ruangan itu ya, dalam pandangan komunikasi secara kebatinan itu malah mau ikut bersama Abah Gus Samsudin untuk melakukan sholat berjamaah bersama. Bahkan ada yang minta diajarin Abah soal agama. Nah, ini kan luar biasa sekali. Luar biasanya apa? Seorang yang yang mantan pembunuh, katakan mantan penjahat dan lain-lainnya, begitu adanya Gus Samsudin, dia mau ngikut gitu. Ngikutnya itu bukan ke hal yang negatif, malah ngikut menjadi sosok pribadi yang memiliki agama, yang taat agama seperti itu. Nah, kemudian buat sedulur-sedulur ya, ini kata Abah Gus Samsudin ya, Abah Gus Samsudin senantiasa berkomunikasi ya sebetulnya dengan pengacara. Cuman di sini konteksnya adalah ini ditutupin dalam artinya tidak dipublikasikan, tidak dimediakan, bahkan kedatangan pengacara itu sengaja disembunyikan. Nah, apa? Ini saya buka ya buat teman-teman sekalian. Nah, apa kata Abah Gus Samsudin? Katanya akan ada masa di mana harus media ini betul-betul tidak mengabarkan atau memberitakan soal Gus Samsudin ya. Dan kemudian ini strategi ini yang dipakai untuk nanti bisa membuat Abah Gus Samsudin ditangguhkan penahanannya. Dan ini rencananya mendekatin hari raya ataupun setelah hari raya Idul Fitri ya tahun ini ya teman-teman. Nah, jadi strategi itulah yang dipakai Abah Gus Samsudin sengaja. Ya, saya bisa mengatakan itu kenapa? Karena memang fakta di lapangan seperti itu. Kalau teman-teman melihat ya, baik channel Bumi Sholawat ya, itu dipimpin oleh santri-santrinya Abah Gus Samsudin yang masih tersisa di pondok ya. Kemudian ada Umi, istri Gus Samsudin, itu tidak ada sekalipun memvideokan Abah Gus Samsudin di pondok di penjara. Nah, apa kaitannya dengan strategi? Ya, itu namanya strategi. Kita dilarang, kita dibuat tidak mengetahui apa sih kondisi Gus Samsudin, karena nanti ada rencana-rencana yang matang untuk membebaskan Abah Gus Samsudin. Ya, istilahnya Gus Samsudin akan membuat surprise untuk teman-teman dan para pendukung Abah ya. Tiba-tiba taunya Abah bebas aja gitu, walaupun persyaratannya ini adalah hanya ditangguhkan sementara gitu, karena ada jaminan atau apalah gitu. Tapi yang pasti itu harus ada planning yang cukup matang, harus ada strategi. Dan yang terpenting juga adanya sosok besar yang
mau membantu Abah. Itu yang saya lihat dari komunikasi secara kebatinan. Siapa sosok itu saya nggak bisa ngungkap ya, tapi ini sosok yang sangat luar biasa, yang berpengaruh, yang bisa membuat Abah Gus Samsudin bisa terbebas dari jerat hukum seperti itu. Nah, selanjutnya Abah kembali berpesan buat teman-teman, terutama pendukung Gus Samsudin, agar di bulan puasa ini lebih meningkatkan lagi kesabarannya. Karena puasa itu kan melatih kesabaran. Kata Abah Gus Samsudin, biarkanlah ya orang berkata apa ya tentang Abah Gus Samsudin, ya terutama para pembenci. Jangan mau kita diadu domba. Walaupun panjenengan tahu maksud dan tujuan saya, kata Abah Gus Samsudin, saya nggak masalah, saya dihina, saya dituduh, nggak masalah. Itu kata Abah. Yang saya inginkan di bulan puasa ini, panjenengan itu bisa melatih dan memperkuat kesabaran. Kalau ada mengibaratkannya seperti ini, kalau ada orang lempar batu, jangan kita balas dengan melempar batu kembali kepada dia. Ya, kita cukup elus dada seperti itu ya. Kita cukup elus dada, minta ampun kepada Sang Maha Kuasa, minta ampun jika kita ada dosa, ataupun Gus Samsudin ada dosa, kita minta ampun lah Maha Kuasa. Yang paling terpenting, Gus Samsudin meminta didoakan agar terbebas dari jerat hukum itu. Itu permintaan dia kepada para pendukung Gus Samsudin ya. Selanjutnya untuk para santri yang mungkin saat ini dipaksa untuk dipulangkan. Nah, selanjutnya buat para pendukung, tadi saya sudah sampaikan, Abah meminta agar pendukung meningkatkan lagi kesabarannya. Nah, untuk teman-teman sekalian, ini ada pesan dari Abah lagi ya, bahwasannya Abah Gus Samsudin rindu sekali sama sahabat-sahabat para pendukung Abah Gus Samsudin. Ya, Abah Gus Samsudin mengatakan kerinduannya yang sangat teramat buat para santri, terutama ya, buat keluarga, buat para pendukung ya. Beliau kangen ya terhadap pondok yang dulu rame, yang tidak pernah henti-hentinya melantunkan sholawat, zikir, bahkan pengajian. Saat ini malah dihentikan semua itu. Abah Gus Samsudin dalam komunikasi yang saya lakukan adalah cukup merasa menyesal. Kenapa saya, nggak apa-apa saya dituduh bersalah, tapi kenapa yang baik-baik juga dihentikan? Yang baik-baik, yang mereka bisa mencari nafkah, rezeki, ya, mencari pahala juga berdampak juga. Ya, jadi saya melihat Gus Samsudin sedih bukan karena beliau di penjara, sedih karena orang lain yang bergantung pada beliau itu mendapatkan efek, ya, menerima efek yang seharusnya nggak mereka dapatkan gitu. Nah, inilah luar biasanya fitnah. Gus Samsudin mengatakan, saya ini korban fitnah. Kalau teman-teman mau tahu gimana fitnah yang luar biasa, ya ini yang saya alamin. Ya, bukan saya yang kena fitnah ini yang dirugikan, tetapi ada banyak sekali yang di bawah-bawah saya itu yang ikut merasakannya, ya. Nah, bahkan Abah Gus Samsudin dalam komunikasi kebatinannya katanya mungkin di Jumat berkah ini ya, hari ini berarti ya, saya upload kan hari Jumat ya. Itu katanya ya, dia berpesan kepada pihak keluarga untuk melakukan sedekah berupa berbagi makanan, baik itu kepada fakir miskin ataupun orang yang akan berbuka puasa. Nah, jadi itu bisa dilakukan mungkin hari Jumat atau hari esok-esoknya, kan masih juga di bulan Ramadan yang pasti seperti itu, tapi lebih baik di hari Jumat. Nah, itulah pesan yang disampaikan Abah Gus Samsudin buat teman-teman semua. Beliau tidak ada menyampaikan perihal musuh-musuhnya ya, karena yang saya tahu saat ini musuh-musuh Abah Gus Samsudin banyak yang mendadak udah tobat. Ya, aneh bin ajaib, mendadak udah banyak tobat atau memisahkan diri dari tim inti gitu. Nanti kita bahas di part berikutnya. Yang penting buat teman-teman, Abah sehat selalu
Abah sehat, walaupun memang beliau tidak sebebas seperti yang seperti sedia kala, seperti di pondok. Beliau lebih leluasa. Saat ini Abah Gus Samsudin seperti terbatas, mau ngapa-ngapain terbatas. Tapi alhamdulillahnya zikir, salawat itu tidak pernah putus dari Abah Gus Samsudin walaupun ada di penjara. Mungkin sampai sini dulu buat teman-teman semua. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah pesan Abah Gus Samsudin dari penjara sebelum bebas dan disambut gembira warga Blitar, terkhususnya oleh para santri dan keluarga di Pondok Nuswantoro. Nah, buat teman-teman sekalian, jadi tema hari ini adalah saya akan memberitahu ya dari pandangan spiritual saya, di mana saya melakukan meditasi, berkomunikasi dengan Sukma Abah Gus Samsudin yang ada di penjara di Polda Jawa Timur ya teman-teman. Nah, yang saya pertanyakan sama Abah Gus Samsudin adalah apa pesan Abah untuk para pendukung atau keluarga atau santri. Nah, yang pertama Abah Gus Samsudin menyampaikan ya bahwasannya beliau saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja, sehingga baik keluarga, saudara, santri ya yang tidak kontak langsung dengan Abah Gus Samsudin diminta untuk tidak mengkhawatirkan Abah Gus Samsudin secara berlebihan. Walaupun Abah di situ mengabarkan memang saya tidak begitu seleluasa seperti sebelumnya ya, seperti saya ada di pondok, saya melihat ada tamu-tamu datang gitu. Beliau merasa sangat terbatas sekali dalam melakukan sesuatu. Tapi yang Abah katakan kondisinya di dalam ya, itu bersama napi-napi lain ya. Itu beliau melakukan selawat, zikir, sholat sunnah, sholat wajib dan lain-lainnya, itu sangat khusyuk. Bahkan napi-napi yang bersama Abah di satu ruangan itu ya, dalam pandangan komunikasi secara kebatinan itu malah mau ikut bersama Abah Gus Samsudin untuk melakukan sholat berjamaah bersama. Bahkan ada yang minta diajarin Abah soal agama. Nah, ini kan luar biasa sekali. Luar biasanya apa? Seorang yang yang mantan pembunuh, katakan mantan penjahat dan lain-lainnya, begitu adanya Gus Samsudin, dia mau ngikut gitu. Ngikutnya itu bukan ke hal yang negatif, malah ngikut menjadi sosok pribadi yang memiliki agama, yang taat agama seperti itu. Nah, kemudian buat sedulur-sedulur ya, ini kata Abah Gus Samsudin ya, Abah Gus Samsudin senantiasa berkomunikasi ya sebetulnya dengan pengacara. Cuman di sini konteksnya adalah ini ditutupin dalam artinya tidak dipublikasikan, tidak dimediakan, bahkan kedatangan pengacara itu sengaja disembunyikan. Nah, apa? Ini saya buka ya buat teman-teman sekalian. Nah, apa kata Abah Gus Samsudin? Katanya akan ada masa di mana harus media ini betul-betul tidak mengabarkan atau memberitakan soal Gus Samsudin ya. Dan kemudian ini strategi ini yang dipakai untuk nanti bisa membuat Abah Gus Samsudin ditangguhkan penahanannya. Dan ini rencananya mendekatin hari raya ataupun setelah hari raya Idul Fitri ya tahun ini ya teman-teman. Nah, jadi strategi itulah yang dipakai Abah Gus Samsudin sengaja. Ya, saya bisa mengatakan itu kenapa? Karena memang fakta di lapangan seperti itu. Kalau teman-teman melihat ya, baik channel Bumi Sholawat ya, itu dipimpin oleh santri-santrinya Abah Gus Samsudin yang masih tersisa di pondok ya. Kemudian ada Umi, istri Gus Samsudin, itu tidak ada sekalipun memvideokan Abah Gus Samsudin di pondok di penjara. Nah, apa kaitannya dengan strategi? Ya, itu namanya strategi. Kita dilarang, kita dibuat tidak mengetahui apa sih kondisi Gus Samsudin, karena nanti ada
rencana-rencana yang matang untuk membebaskan Abah Gus Samsudin. Ya istilahnya Gus Samsudin akan membuat surprise untuk teman-teman dan para pendukung Abah. Ya tiba-tiba taunya Abah bebas aja gitu, walaupun persyaratannya ini adalah hanya ditangguhkan sementara gitu, karena ada jaminan atau apalah gitu. Tapi yang pasti itu harus ada planning yang cukup matang, harus ada strategi, dan yang terpenting juga adanya sosok besar yang mau membantu Abah. Itu yang saya lihat dari komunikasi secara kebatinan. Siapa sosok itu saya nggak bisa ngungkap ya, tapi ini sosok yang sangat luar biasa, yang berpengaruh, yang bisa membuat Abah Gus Samsudin bisa terbebas dari jerat hukum seperti itu. Nah, selanjutnya Abah kembali berpesan buat teman-teman, terutama pendukung Gus Samsudin, agar di bulan puasa ini lebih meningkatkan lagi kesabarannya. Karena puasa itu kan melatih kesabaran. Kata Abah Gus Samsudin, biarkanlah ya orang berkata apa ya tentang Abah Gus Samsudin, ya terutama para pembenci. Jangan mau kita diadu domba. Walaupun panjenengan tahu maksud dan tujuan saya, kata Abah Gus Samsudin, saya nggak masalah, saya dihina, saya dituduh, nggak masalah. Itu kata Abah. Yang saya inginkan di bulan puasa ini, panjenengan itu bisa melatih dan memperkuat kesabaran. Kalau ada mengibaratkannya seperti ini, kalau ada orang lempar batu, jangan kita balas dengan melempar batu kembali kepada dia. Ya, kita cukup elus dada seperti itu ya. Kita cukup elus dada, minta ampun kepada Sang Maha Kuasa, minta ampun jika kita ada dosa, ataupun Gus Samsudin ada dosa, kita minta ampun lah Maha Kuasa. Yang paling terpenting, Gus Samsudin meminta didoakan agar terbebas dari jerat hukum itu. Itu permintaan dia kepada para pendukung Gus Samsudin ya. Selanjutnya untuk para santri yang mungkin saat ini dipaksa untuk dipulangkan. Nah, selanjutnya buat para pendukung, tadi saya sudah sampaikan, Abah meminta agar pendukung meningkatkan lagi kesabarannya. Nah, untuk teman-teman sekalian, ini ada pesan dari Abah lagi ya, bahwasannya Abah Gus Samsudin rindu sekali sama sahabat-sahabat para pendukung Abah Gus Samsudin. Ya, Abah Gus Samsudin mengatakan kerinduannya yang sangat teramat buat para santri, terutama ya, buat keluarga, buat para pendukung ya. Beliau kangen ya terhadap pondok yang dulu rame, yang tidak pernah henti-hentinya melantunkan sholawat, zikir, bahkan pengajian. Saat ini malah dihentikan semua itu. Abah Gus Samsudin dalam komunikasi yang saya lakukan adalah cukup merasa menyesal. Kenapa saya, nggak apa-apa saya dituduh bersalah, tapi kenapa yang baik-baik juga dihentikan? Yang baik-baik, yang mereka bisa mencari nafkah, rezeki, ya, mencari pahala juga berdampak juga. Ya, jadi saya melihat Gus Samsudin sedih bukan karena beliau di penjara, sedih karena orang lain yang bergantung pada beliau itu mendapatkan efek, ya, menerima efek yang seharusnya nggak mereka dapatkan gitu. Nah, inilah luar biasanya fitnah. Gus Samsudin mengatakan, saya ini korban fitnah. Kalau teman-teman mau tahu gimana fitnah yang luar biasa, ya ini yang saya alamin. Ya, bukan saya yang kena fitnah ini yang dirugikan, tetapi ada banyak sekali yang di bawah-bawah saya itu yang ikut merasakannya, ya. Nah, bahkan Abah Gus Samsudin dalam komunikasi kebatinannya katanya mungkin di Jumat berkah ini ya, Jumat hari ini berarti ya, saya upload kan hari Jumat ya. Itu katanya ya, dia berpesan kepada pihak keluarga untuk melakukan sedekah berupa berbagi makanan, baik itu kepada fakir miskin ataupun orang yang akan berbuka puasa. Nah, jadi itu bisa dilakukan mungkin hari Jumat atau hari esok-esoknya kan masih juga
di bulan Ramadan yang pasti seperti itu, tapi lebih baik di hari Jumat. Nah, itulah pesan yang disampaikan Abah Agus Samsudin buat teman-teman semua. Beliau tidak ada menyampaikan perihal musuh-musuhnya ya, karena yang saya tahu saat ini musuh-musuh Abah Agus Samsudin banyak yang mendadak udah tobat. Ya, Aneh bin Ajaib mendadak udah banyak tobat, atau memisahkan diri dari tim inti gitu. Nanti kita bahas di part berikutnya. Yang penting buat teman-teman, Abah sehat selalu. Abah sehat walaupun memang beliau tidak sebebas seperti yang seperti sedia kala, seperti di pondok. Beliau lebih leluasa. Saat ini Abah Agus Samsudin seperti terbatas, mau ngapa-ngapain terbatas. Tapi alhamdulillahnya zikir, salawat itu tidak pernah putus dari Abah Agus Samsudin walaupun ada di penjara. Mungkin sampai sini dulu buat teman-teman semua. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.